Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yai, bincang-bincang untuk terkait kondisi Banyuwangi saat ini. Ada pemberitaan yang mengenai penolakan kedatangan Habib Syekh itu, menurut Mbak Yai, mungkin komentarnya seperti apa Mbak Yai? Oh gini, kaitan masalah akan diadakannya selawat Habib Syekh di Banyuwangi, ini saya dapat informasi. Bahkan informasi pertama yang memberikan saya dari kelompok Habaib sendiri, kelompok Habaib Banyuwangi. Nomor 2, saya banyak WA dan telepon dari luar kabupaten. Tuh, kiai-kiai. Enak sing boso ning Basurenjak, gimana Pak Kiai? Habib saya di Banyuwangi kok ditolak, ini ada apa? Itu WA. Juga ada yang masalah apa Pak Kiai, Banyuwangi Habib Syekh kok ditolak. Ini kiai-kiai yang telepon saya dari luar kabupaten. Nah, setelah itu saya malah dikirimi videonya penolakan ini. Nah, setelah itu saya ambil sikap. Menurut saya masalah penolakan ini, yang nolak ini orang yang goblok, tidak tahu agama. Menurut saya. Sebelum saya menjelaskan dengan luas, yang sampai ke pedoman beberapa hadis, saya pernah umumkan hadis-hadis tentang dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kalau sekarang di Indonesia bisa menamakan kaprai Habib. Siapa Habib? Itu dzurriyyah dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Ali. Banyak saya mengumpulkan hadis-hadis itu yang orang umat Islam harus hormat. Antara lain, ini yang apa? Untuk mengembirakan dulu. Rasulullah menyampaikan, asbatukum ala syirat, asadukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Orang di antara kalian yang kuat untuk menguat nang siratal mustaqim besok, yang lurus dan kuat. Wong sing banget merasa cinta kepada ahli bait rupanya dzurriyyah dan pada para habaib. Seneng cinta, aman siratal mustaqim. Ini dawuhane Nabi. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah menyampaikan bukan kehendak sendiri, hakikat itu wahyu dari Allah. Kalau wahyu pasti benar. Antara lain saya sampaikan. Ini saya ngebang-ngebang seneng nang dzurriyyah. Arba'atun dawe Nabi anak syafi'un al-mukrim li dzurriyyati. Besok tak tanggung tak syafaati nang dina kiamat besok. Kan dawe kanjeng Nabi. Siji, wong sing hormat nang keturunanku, nang para habaib. Iki dawe kanjeng Nabi. Nomor 2, wal qadilau kawit, wong sing nekani kebutuhane dzurriyyah atau para habaib. Nomor 3, wasailahum fi umurim indama tarru ilaih. Wong sing duwe kebutuhan terus sangka habaib ana butuh apa gak duwe, nulung bantu iku. Nomor 4, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanihi. Orang yang menyatakan cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada para habaib, hati dan lisannya merasa cinta. Ini bakal oleh syafaat Rasulullah. Nah, ini yang berat. Ini saya ngomong tidak hanya nafsu, tapi ini syariat.
Diriwayatna saka Abi Sa'id Al-Khudri dawuh Kanjeng Nabi. Istadda ghadabullah alaman adzani fi itrati. Banget bendune Allah. Pol bendune Allah. Nang wong sing nglarakne aku sebab nglarakne keturunanku, sebab nglarakne cara sakne nglarakne para habaib-habaib. Banget akan diancam Allah di bendone Allah. Ini kaitan kegiatan Banyuwangi penolakan Habib. Saya melihat video. Satu, hanya alasannya Habib Syekh mengatakan Habib Rizik idolaku, Habib gurune NU, idole ini NU gurune. Hanya kata-kata itu kok ditolak. Dikatakan bohong. Endi agama, endi syariat, endi hadis, endi ayat sing nglarang wong ngomong kaya ngono. Nanggapi sesuatu jangan hanya nafsu. Sandarkan hukum Allah. Mongko Habib Rizik itu jelas itu waliullah. Man adzani walian faqad adzantu bil harbi. Sapa nglarani wali Allah sing akan menghancurkan. Ojo gampang-gampang tentang haba. Orang ngerti alasannya. Ngalibak orang ngerti tentang Habib itu loh. Wong bento kok diikuti. Kiai-kiai sapa sing arep dijak demo. Akan 1.000, 5.000 demo. Masyarakat sapa? Pak Prabowo ini menjadi pemersatu bangsa. 2024 ke sana, ayolah bangsa Indonesia ngerukun. Nah ini berarti mecah belah umat NU khususnya. Diadu domba karo kelompok sing nolai. Siapa sih gak aku ngomongnya kurang jelas? Hadepi aku, ben ngerti agama. Melakukan apa-apa aja mau nafsu. Gula elem, gula apa iki apa paedahe? Aku lek ngene iki sebab iki kaitan agama. Dzuriyah Rasul. Upamane sampai Habib Syekh krungu ditolak gak gelo lah gelakne Habib Syekh dzurriyah Rasulullah awas kowe azab sangka Allah kowe ini habaib ojo macam-macam karo habaib. Habaib yang di Indonesia ini diatur, ada namanya Robitoh Alawiyah yang sekarang saya dengar insya Allah kalau nggak salah yang dipimpin oleh Habib Taufik dari Pesuruan itu Habib baik dengan saya. Ya, selain dari Robito Alawiyah ini nasional. Ada orang-orang ngaku Habib kemarin ada ini Najimah itu jangan diikuti. Itu untuk memecah belah umat. Saya gak waktu Indonesia bukan waktu memecah belah umat. Semua harus dirangkul rukun Indonesia aman. Apalagi di Banyuwangi, apalagi orang NU, NSN mentang kayak ini berarti mecah belah umat. Perlu tempilingi wong sing ngono-ngono iku. Cok macam-macam. Di Banyuwangi, ayo Banyuwangi digawe sak tentrem-tentreme, sak api-apike. Setenang-tenangnya, jangan sampai gejolak sekecil apapun. Ini keinginan presiden sekarang. Jangan sampai ada masalah, suatu masalah. Apalagi dibentur-bentur antara kelompok diri. Karena saya nggak terima aku ngomong ini ada aku tampilingi kabeh. Ini saya dengar katanya besok misalkan ada 1.000 demo. Lek aku sing ngadang gak pantes. Gak pantes. Aku ngadang. Ya Allah rung nyabut. No aku rung nyabut tanganku nyabut. Ayo berapa ribu aku sing ngadang lek tapi gak pantes sahuri lebih ora semaput kabeh berapa ribu lek Allah rung nyabut gak masalah aku ngadepi tapi gak pantes aku sampai ngadepi kaya ngene iku gak pantes. Sing penting kelompok leren aja sampai ada masalah di Banyuwangi. Ini kehendak saya. Saya bukan masalah apa sing tak omongno bukan hanya karena nafsu tapi karena agama. Karena syariat memang kayak gitu perintahnya. Ojo nggawe ruwet.
tolong para bapak aparat yang mempunyai hak untuk pengamanan ini sangat kita jaga Banyuwangi. Monggo bareng-bareng, sama-sama kita mempunyai hak. Dari satu sisi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat, dalam satu sisi haknya sama pada masyarakat Torayan. Apa haknya dan kewajibannya? Melayani rakyat dan masyarakat. Kita semua tokoh-tokoh pejabat hanya pelayan. Melayani rakyat, melayani masyarakat, dan pelindung. Bukan menguasai. Bidangnya apa? Satu, para bapak-bapak pejabat formal, saya dan kawan-kawan non formal, hanya itu saja. Kewajiban terhadap rakyat sama. Untuk melayani rakyat, masyarakat, untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Ini kewajiban. Orang dianggap tokoh malah ini ruwet. Jangan buat masalah. Harus bisa menyelesaikan masalah. Ini harapan kula. Jadi saya sampaikan, hentikan, jangan sampai besok itu demo. Banyuwangi jangan dibuat rujas. Buat tak ora tarik kabeh ngomongnya. Ini permintaan saya gitu. Kalau aku perlu sih ngomong banyak, gak enak leren ya aku ngomong. Yang pokok saya minta berapa orang itu hentikan. Untuk macam-macam. Kita melakukan apapun harus pedoman agama, syariat. Ojo sampai ono pengaruh kiai-kiai sing ora roh apa-apa. Saya sampaikan pada kiai-kiai ini pujer arep demo masyarakat kiai Banyuwangi. Kiai sapa sing arep melok. Sudah itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini diperhatikan. Jangan sampai besok, mulai sekarang jangan sampai ada demo-demo semacam itu. Banyuwangi, ayo Banyuwangi diselamatkan dari sekecil apapun. Jangan sampai gejolak suatu apapun. Ini keinginan Pak Prabowo. Harus aman Indonesia. Jangan gejolak sesuatu. Mungkin sedikit ya, ada tambahan. Ya, gimana? Untuk himbauannya masyarakat Banyuwangi seperti apa, Mbak? Saya himbaukan kepada masyarakat Banyuwangi. Kaitan masalah ini, kegiatan yang akan diadakan oleh kelompok ini, satu pun jangan sampai ada yang terpengaruh itu. Satu pun masyarakat Banyuwangi jangan sampai ada yang terpengaruh itu. Itu berarti tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dibalik. Jadi amar mungkar nahi ma'ruf. Barang yang baik, selawat dan habib syekh. Kok malah ditolak, berarti nahi mungkar. Amar mungkar. Ngajak nolak, ngajak mungkar. Saya ulangi lagi, masyarakat Banyuwangi, dari pejabat maupun dari siapa saja, rakyat siapa saja, jangan mandang agama ini dan itu. Semua agama yang dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, dan termasuk dilindungi, itu sama saja dalam satu sisi. Harus rukun, harus ada kerukunan antar umat beragama. Jangan membeda-bedakan, sama-sama dilindungi negara. Saya ulang, saya himbaukan kepada masyarakat siapapun Banyuwangi, jangan sampai ada satu pun yang terpengaruh dengan ajakan-ajakan, dengan apa yang dirancang, direncanakan di kemarin itu. Satu pun jangan sampai ada yang mengikuti. Itu saran saya dan himbauan saya. Maaf pada masyarakat Banyuwangi
Kula lek ngomong kasar. Setap saya ini orang kampung, wong bodho, wong desa, tapi Allah sing gawe kula ngeten. Yang penting ini barang benar saya lakukan. Sing gak benar saya tolak. Ini barang benar kok ditolak. Barang sing gak benar malah digerakno. Iki lak wong kucul kabeh kelompok. Pun tidak perlu saya ulang lagi, yang penting masyarakat Banyuwangi jangan sampai ada yang terpengaruh masalah demo-demo nolak Habib Syekh. Dosa, haram. Pun niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.